Waalaikumsalam, halo Mbak Jen. Wah, senang sekali saya bertemu dengan Mbak. Silakan duduk. Duduk dengan nyaman ya. Gimana Mbak Jen, apakah duduknya sudah nyaman? Sudah Ibu. Oke. Saya lihat di luar cuacanya cerah sekali ya. Iya. Gimana, apakah perjalanan ke sini lancar? Alhamdulillah lancar sih. Cuma agak panas aja sih Bu di jalan karena ini siang-siang ya. Apalagi Solo tuh mataharinya ada 3 kalau nggak salah ya. Bener. Panas ya. Alhamdulillah kalau gitu. Tapi bener sih, kayaknya wajib kita tuh pakai sunscreen, pakai Iya. jaket gitu biar nggak langsung Bener. kesorot sinar matahari gitu. Ya, Kan belah. benar. Problem perempuan ya. Iya. Mbak Jen, kabarnya hari ini apakah baik-baik saja? Alhamdulillah sih baik-baik saja. Alhamdulillah. Oke, Mbak Jen udah datang. Mungkin biar kita lebih dekat lagi, perkenalkan, nama saya Kansa Akila yang akan menjadi konselor kamu hari ini. Mungkin bukan konselor sih, lebih ke kayak temen curhat aja gitu. Biar kamu bisa ngeluarin keluh kesah kamu dengan nyaman. Jadi aku harap kamu gak perlu sungkan lagi untuk menceritakan apa sih sebenarnya masalah kamu gitu ke saya ya. Oh iya, Mbak Jen kesini gak ada paksaan dari siapapun kan? Alhamdulillah enggak sih dengan niat dari diri sendiri. Karena nggak ada paksaan, aku harap juga Mbak Jen tuh bisa terbuka dengan nyaman. Karena kan nggak ada paksaan dari siapapun ya atas kemauan Mbak Jen. Jadi Mbak Jen bisa dengan lebih mudah gitu loh menceritakan permasalahan Mbak Jen. Karena kalau Mbak Jen nggak terbuka, saya juga bingung gimana membantu Mbak Jennya gitu ya. Jadi kamu tuh nggak sendirian untuk menghadapi masalah Mbak Jen. Ada saya yang juga akan mendukung kamu hingga masalahnya ini bisa kita selesaikan bareng-bareng kayak gitu ya. Oke Mbak Jen, jadi kita saling menjaga rahasia aja. Saya akan menjaga rahasia Mbak Jen dan saya pastikan apa yang kita obroli hari ini itu tidak akan keluar kemana-mana seperti itu. Jadi Mbak Jen tidak usah khawatir. Oh iya, saya juga ingin menyepakati waktu untuk kita ngobrol. Mungkin karena kalau kebanyakan yeping juga capek ya. Mungkin 45 menit begitu, apakah Mbak Jen setuju? Setuju sih Bu. Cukup kok. Oke, mungkin kita sepakati sesi konseling siang ini cukup 45 menit saja. Oh iya, saya akan mengirimkan inform consent itu yang menjadi seperti komitmen kita untuk saling menjaga rahasia dan ya terbuka saja gitu loh. Saya kirimkan lewat nomor WA saja yang Mbak Jen kontak. Itu bisa Mbak Jen baca dan jika sudah disepakati bisa dibubuhi tanda tangan di bawahnya. Ini saya kirimkan ya. Sudah. Nah, saya isi ya. Mungkin kalau ada yang tidak dimengerti bisa tanyakan. Oh, ini dikasih tanda tangan ya di bawah. Sudah. Oke, terima kasih Mbak Jen. Dengan Mbak Jen sudah mengisi ini, tandanya Mbak Jen sudah berkomitmen untuk menjalani konseling ini hingga berakhir seperti itu. Oh ya, saya izin membuka laptop dan mungkin udah mencatat sedikit ya dari cerita-cerita yang nanti Mbak Jen berikan. Oke, jadi ada hal apa nih yang membawa Mbak Jen kemari hari ini? Mungkin nggak perlu ragu, pelan-pelan aja. Nah, saya dengarkan ya. Sebenarnya masih bingung sih Bu, kamu ceritanya itu dari mana gitu. Jadi kayak masih agak karena kan saya juga jarang cerita sama teman, jarang cerita sama teman, jadi kayak ngomong ke ibunya juga agak ragu gitu. Iya, saya mengerti banget perasaan apalagi kayak kita baru bertemu. Tapi Mbak Jen, seperti yang saya sudah bilang di awal, Mbak Jen tidak perlu untuk ragu. Karena kalau misalkan Mbak Jen ada keraguan atau tidak menceritakan beberapa bagian cerita yang seharusnya diceritakan, jadi kita tidak bisa menemukan solusi terbaik yang bisa kita selesaikan seperti itu. Oke, kalau mungkin Mbak Jen masih ragu, nggak apa-apa, pelan-pelan aja ceritanya. Kalau Mbak Jen bingung mau cerita dari mana, mungkin bisa dari kecil, dari awal ceritanya, dari apa sih yang Mbak Jen pengen sampaikan gitu.
overthinking gitu loh Bu. Kayak setiap malam tuh sering apa ya, mikir-mikir yang berlebihan gitu. Nah, alasan saya overthinking itu karena saya tuh sering banding-bandingin pencapaian teman-teman itu, kayak yang udah mungkin udah lulus, sudah sukses, sudah punya gelar, udah pada sidang semua dan lain-lain. Itu kayak saya membandingin sama diri sendiri yang kayak kok aku kayak stuck di sini aja ya, kayak yang temen-temen tuh yang lain udah lari kemana-mana, udah jalan kemana-mana, kayak sedangkan aku tuh kayak cuma jalan di tempat gitu, bukan jalan malah berdiri di tempat gitu. Nah, aku biasanya bandinginnya tuh karena lihat sosmed gitu loh, karena kan di TikTok, di Twitter, mungkin di IG kan sering banget ya lihat story-storynya teman, flexing-flexingnya teman gitu. Jadi kayak terbawa gitu, kayak aku kok nggak bisa sih kayak mereka, kok mereka tuh hebat-hebat ya, kok mereka tuh keren-keren ya, kayak sedangkan diri sendiri tuh kayak biasa aja gitu, kayak kok kalau aku nggak bisa ya kayak mereka gitu sih. Aku paham banget sih perasaan Mbak Jen. Apalagi di media sosial tuh orang-orang bisa aja mengirimkan apapun di luar kehendak kita gitu kan, dan itu juga udah menjadi konsumsi publik juga yang bisa ditonton oleh siapapun gitu. Kalau boleh tahu, kapan awal mula Mbak Jen mulai membandingkan diri dengan orang lain ada di sosial media? Kapan ya Bu? Saya tuh nggak tahu pastinya kapan, itu nggak bisa ngasih tepatnya tanggal berapa atau bulan berapa. Cuma kayak mungkin sekitar Sudah lama? enggak yang terlalu lama sih, mungkin sebulan kurang lebih ya, mungkin sebulan atau 3 mingguan gitu. Berarti Mbak Jen baru sebulan terakhir ini ya mulai overthinking melihat orang lain. Apakah perasaan tersebut itu mempengaruhi kegiatan Mbak Jen sehari-harinya? Nggak selalu mempengaruhi, cuma kayak 50-50 gitu loh Bu. Kadang kalau mungkin ada yang aku tuh overthinking tapi kayak ya udah gitu. Ada yang kayak aku malam tuh tiba-tiba nggak tahu ya, perasaan saya mungkin gak pengen galau gitu, jadi kayak ada di malam tertentu yang overthinkingnya banget terus sampai keikut paginya. Nah, paginya itu jadi kayak lebih sedih gitu, apa ya, lebih murung, jadi ke bawahnya berdampaknya tuh buat keseharian, karena jadi moodnya jadi apa ya, iya jadi buruk, jadi kayak bad mood gitu. Itu biasanya Mbak Jen overthinkingnya hanya di apa ya, mungkin akademik teman saja atau udah sampai ke kehidupan begitu, kayak mungkin keluarga atau ya kayaknya semua yang Mbak Jen tonton di media sosial juga gitu? Sebenarnya kalau berpengaruh gitu, lebih berpengaruhnya sama akademik sih Bu, karena akademik tuh pressure akademik tuh wah keras banget gitu loh. Iya. Saya ngerasanya teman-teman flexing harta pun saya kayak ya udah gitu, cuma kalau mereka flexing tentang kesuksesan mereka agak merasa kesentil gitu. Iya sih, apalagi kehidupan kampus begitu ya, akademi kampus sangat berdekatan dengan itu. Tapi saya juga mengerti, apalagi memang sering merasa tertinggal, tapi itu juga bukan suatu hal yang selalu kita wajari, karena itu akan, kalau diperpanjang itu akan buruk untuk diri Mbak Jen sendiri begitu. Tapi Mbak Jen pernah nggak sih ngerasa kalau diri Mbak Jen tuh lebih dari mereka, kayak Mbak Jen tuh merasa Mbak Jen tuh bisa kok kayak mereka gitu, atau Mbak Jen sudah cukup puas sama diri Mbak Jen? Apakah pernah? Kadang sih Bu, tapi kayak kecil banget gitu, kayak lebih besarnya lebih minder daripada kayak aku bisa kok kayak mereka, itu kayak kecil banget gitu. Berarti lebih sering insecure gitu Iya. ya? Ngomong-ngomong soal insecure, Mbak Jen ngerasa nggak sih di diri Mbak Jen itu ada kayak kemampuan lebih gitu yang Mbak Jen punya? Kalau kemampuan pasti setiap diri manusia kan pasti punya kemampuan ya, jadi saya pikir juga
juga pasti saya punya kemampuan yang saya nggak sadar akan hal itu. Kalau boleh tahu apa Mbak Jen? Mungkin kemampuannya saya gampang menghafal ya, jadi saya tuh orangnya gampang banget menghafal sesuatu itu, mungkin kayak hafal jalan itu sekali, misal saya sekali ke tempat itu pasti saya hafal banget tanpa harus buka maps. Jadi mengaruh juga ke pelajaran ketika ada apa mungkin kayak ujian gitu, sebenarnya saya bisa menghafal cuma dalam semalam gitu. Itu kemampuannya saya. Tanpa sadar Mbak Jen sudah mengakui bahwa Mbak Jen bisa juga seperti teman-teman yang Mbak Jen lihat di sosial media. Mungkin mereka mereka tidak langsung menghafal maps, tapi Mbak Jen bisa mungkin ikutan flexing di Instagram bahwa Mbak Jen bisa hafal maps nih dengan cepat gitu. Oh ya, saya lupa nanya tujuan Mbak Jen untuk ikut konseling hari ini. Apakah Mbak Jen ikut konseling hari ini ingin mengungkapkan perasaan yang lama terpendam, atau Mbak Jen ingin menyelesaikan ini semua? Kalau tujuannya ingin dicapai lebih ke pengen lega aja sih Bu, terus pengen cari tahu mungkin apa sih solusi yang bisa saya dapat gitu dari overthinking ini. Oke, kalau ngomongin soal solusi, sepertinya tadi udah kesentuh sedikit bahwa Mbak Jen udah punya potensi. Aku harap dari kayak kelebihan, udah menyadari ada kelebihan di diri Mbak Jen gak begitu insecure atas kekurangan Mbak Jen karena terlalu banyak menonton media sosial gitu. Kalau kamu lagi nggak membandingkan diri, lagi nggak insecure, apa sih yang biasanya kamu lakukan gitu? Kalau yang biasanya lakukan ketika nggak insecure, berarti nggak megang HP aja sih, terus mungkin like explore, lagi jalan-jalan mungkin ke mall atau lagi masak di kos, itu sih biasanya, atau malah biasanya tidur ya. Oh berarti Mbak Jen gak megang HP gitu ya, biar nggak ngeliat teman-teman di media sosial ya? Iya. Gitu sih Bu. Ya mungkin itu udah bisa jadi solusi yang bisa kita pegang, tidak terlalu sering menggunakan Instagram begitu terlalu lama ya Mbak Jen ya, karena atau mungkin bisa membatasi beberapa konten saja untuk yang Mbak Jen konsumsi begitu kesehariannya. Gitu ya Bu, tapi kayaknya nggak susah ya, karena kan handphone ini sering banget kita pakai ya, apalagi scroll TikTok tuh kayak aduh susah banget tuh buat keluar dari zona nyaman itu. Iya sih, saya juga paham banget, apalagi saya juga sama sih, nggak bisa lepas dari handphone. Tapi mungkin dengan kita bijak memilah mana yang baik untuk tubuh kita seperti itu, mana yang bisa kita konsumsi agar ya itu tidak terlalu berlarut-larut dengan perasaan insecure seperti itu Mbak Jen. Oh iya, aku ada pertanyaan. Perubahan apa sih yang Mbak Jen pengen dapatkan setelah sesi konseling ini selesai? Lebih pengen kalau ada orang yang mungkin bikin story atau flexing tentang pencapaian mereka, lebih kayak selamat ya, tanpa harus merasa minder. Jadi kayak kalau mereka bahagia ya aku pengen cepat ikut bahagia juga, bukan malah ikut sedih atas pencapaian mereka. Oke, jadi Mbak Jen pengen terlepas dari perasaan minder itu begitu ya. Oke. Nah, coba deh bayangin kalau malam ini Mbak Jen tertidur, lalu ada suatu keajaiban yang dimana Mbak Jen tidak memiliki perasaan minder itu. Jadi kebiasaan kamu untuk membandingkan diri begitu tuh kayak tiba-tiba hilang. Kayak kamu kayak bangun-bangun nih kayak nggak ada rasa beban berat gitu loh. Kayak kalau ngeliat pencapaian orang kayak aku juga bisa kayak gitu. Nah, ketika bangun itu pertama kali apa yang akan kamu lakukan? Kegiatan seperti apa yang akan kamu lakukan? Pasti rasanya lega banget ya Bu ya. Mungkin hal pertama yang aku lakukan
jujur bingung sih Bu, mungkin hal pertama yang aku lakukan apa, karena kalau kegiatan siklusnya kan tetap ya Bu setiap hari, cuma kayak yang pasti rasa leganya, rasa tenangnya pasti ada. Berarti kamu ingin merasakan kelegaan dari hilangnya rasa nyeri itu dari diri kamu gitu ya. Lalu apa yang ingin kamu capai setelah kamu mendapatkan kekuatan percaya diri dari keajaiban yang datang semalam itu? Apa yang ingin saya capai gitu ya Bu? Yang ingin dicapai mungkin saya karena nggak ada rasa insecure, nggak ada rasa overthinking itu, mungkin jadi saya bisa belajarnya lebih giat lagi, lebih semangat lagi, karena kan nggak ada yang bisa dibanding-bandingin gitu. Karena saya tuh yang kalau tipe orang yang bandingin tuh bukan malah semakin semangat, tapi malah semakin sedih. Jadi kalau ada temen yang lebih, malah saya semangatnya jadi nurun. Jadi kalau nggak ada perasaan itu, berarti saya bisa belajar lebih giat lagi. Wah, bagus sekali Mbak Jen. Nah sekarang kan tadi Mbak Jen udah mulai menyadari bahwa Mbak Jen sepertinya bisa melakukan jika itu ada rasa percaya diri yang berlebih. Nah bagaimana kalau kita coba wujudin keajaiban itu yang tadinya tiba-tiba ada, sekarang Mbak Jen pelan-pelan diadakan di dalam diri Mbak Jen, bahwa rasa percaya diri itu bisa tumbuh dalam diri Mbak Jen meskipun nggak ada keajaiban yang datang. Jadi datangnya dari apa yang Mbak Jen akan lakukan ke depan. Jadi hal yang pertama yang harus saya lakukan Seperti itu, agar kamu bisa lebih percaya diri begitu. Jadi kita tidak mengandalkan keajaiban tapi mengandalkan diri Mbak Jen sendiri. Mungkin hal pertama yang bakal saya lakuin mengurangi HP ya, penggunaan mungkin medsos atau mungkin ya kurangin megang HP aja sih. Terus yang kedua, kalau ada pencapaian temen mungkin ditutup aja ya matanya gitu. Terus lebih fokus ke diri sendiri daripada ke orang lain gitu, biar bisa lebih ya belajarnya lebih semangat lagi. Oke Mbak Jen, coba kita membayangkan angka 1 sampai 10, dimana angka 1 itu kamu merasa nggak percaya diri, lalu angka 10 itu yang kamu paling percaya diri. Nah kalau kamu ini ada di angka berapa sekarang? 1 tuh paling percaya diri. 1 tuh tidak percaya diri, dan 10 itu yang paling percaya diri. Mungkin ada di angka 4 kali ya Bu. Kalau angka 5 kan berarti tengah-tengah ya. Nah saya tuh lebih ke lumayan banyak tapi nggak yang sebanyak itu, jadi mungkin angka yang tepat adalah angka 4. Wah Mbak Jen berarti udah memilih angka yang cukup tinggi nih, tidak memilih angka 1. Saya khawatir malah Mbak Jen memilih angka 1 tadi. Enggak. Berarti Mbak Jen masih ada rasa percaya diri dalam diri Mbak Jen secara nggak sadar. Lalu Mbak Jen apakah ada keinginan untuk naik ke angka 10? Pengen deh, pasti pengen sih Bu. Oke, kalau kamu ingin naik angka lebih dari tinggi, kira-kira menurut Mbak Jen harus seperti apa sih? Ya yang sama sih Bu, mungkin yang kayak tadi harus kurang-kurangin main HP-nya, belajarnya lebih giat lagi. Jadi kalau teman-teman flexing, aku juga bisa flexing mungkin ya. Mungkin aku agak ditambahin sedikit. Tadi Mbak Jen juga udah ada menyadari bahwa Mbak Jen itu punya kelebihan. Aku harap Mbak Jen tidak melupakan bahwa Mbak Jen tuh bisa spesial juga seperti teman-teman yang Mbak Jen lihat. Karena apa ya, ya setiap orang kan punya potensinya masing-masing. Jadi jangan sampai Mbak Jen melupakan bahwa Mbak Jen juga memiliki sesuatu yang spesial untuk dibanggakan, dan semua orang juga harus tahu bahwa Mbak Jen itu spesial di dalam hal tersebut, seperti itu gitu. Jadi jangan orang lain aja flexing, Mbak Jen juga bisa flexing atas apa ya spesialan yang Mbak Jen punya. Bisa saya simpulkan begitu, berarti Mbak Jen akan lebih fokus untuk mengurangi penggunaan HP dan memilah tontonan seperti itu. Oke, itu hal yang bijak banget, langkah yang bisa langsung diterapkan, karena menurut saya Mbak Jen sudah mulai menyadari bahwa
apa ya, langkah-langkah yang Mbak Jen pilih itu sangatlah bisa mendukung perkembangan perubahan yang dalam diri Mbak Jen agar tidak mudah cemas dan insecure terhadap pencapaian teman-teman gitu. Oke, sebelum mengakhiri sesi saya ada sedikit PR yang bisa Mbak Jen lakukan, kayak tugas sedikit gitu. Oh, ada PR. Iya dong, harus ada agar nanti kita bisa sama-sama menyaksikan perubahan yang lebih maksimal gitu ya. Nah, ini saya kirimkan lewat WA Oh, boleh. di tasnya. Ya, sudah saya kirimkan. Nah, di situ ada untuk mencatat momen terbaik setiap hari agar kamu bisa lebih menghargai diri Mbak Jen gitu. Itu kayak momen-momen terbaik, perubahan-perubahan kecil agar Mbak Jen tidak lagi berlarut-larut membandingkan diri Mbak Jen gitu. Lebih ke mencoba untuk menghargai diri Mbak Jen, perbuatan atau kegiatan hal kecil yang Mbak Jen lakukan. Apakah bisa dimengerti? Oh, dimengerti, saya paham. Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Mungkin nanti kalau sekarang masih paham sih Bu, nanti mungkin tanyanya ketika sudah mengerjakan. Oke. Oh ya, untuk di lembar kedua itu dikerjakan sebelum kamu sampai ke sini. Ada beberapa pertanyaan juga, refleksi mingguan yang setelah Mbak Jen menuliskan momen-momen terbaik gitu. Mungkin nanti ini kita kumpulkan di pertemuan berikutnya gitu ya. Oke, kita akan bertemu lagi untuk dikumpulin PR-nya juga, sama saya juga melihat perkembangan dari Mbak Jen agar lebih menghargai diri Mbak Jen. Oke, untuk waktunya apakah kita bisa jadwalkan minggu depan di jam yang sama ya Mbak Jen? Saya lihat jadwal dulu ya Bu ya. Hari Jumat ya Bu, Hari Jumat. Oh, bisa sih Bu. Alhamdulillah, mungkin kita bisa bertemu lagi minggu depan. Oke, jadi Mbak Jen setelah kita berbincang panjang itu sudah dapat solusi. Aku harap solusi itu bisa Mbak Jen terapkan gitu. Tadi solusinya apa tadi? Mengurangi penggunaan gadget. Penggunaan gadget. Apa tadi, belajar lebih Belajar lebih giat. Gitu ya. Oke. Ini sempat nanya nih di awal tentang tujuan Mbak Jen konseling. Apakah menurut Mbak Jen sampai akhir ini tujuan yang Mbak Jen harapkan sudah tercapai? Alhamdulillah sudah tercapai karena kan solusinya sudah ada ya Bu ya. Sebelum ditutup, saya juga ada lembar evaluasi untuk mengukur sejauh mana dan juga seperti indikator kepuasan lah dengan kerja saya begitu ya. Saya kirimkan lagi ke WA. Sudah. Sebentar ya Bu, saya isi. Sudah Bu. Oke, terima kasih Mbak Jen. Wah, saya juga senang hari ini bisa bertemu dengan kamu, mendengar cerita kamu. Juga ada beberapa sedikit solusi yang bisa kita terapkan untuk pertemuan berikutnya agar Mbak Jen lebih menghargai diri Mbak Jen dan tidak lagi berlarut-larut membandingkan diri Mbak Jen dengan orang lain. Kita akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Kita bertemu lagi minggu depan. Mohon maaf bila saya ada salah-salah ya. Oke, terima kasih juga Bu Kansa yang sudah istilahnya mendengarkan semua keluh kesah saya. Saya pamit ya Bu. Iya, hati-hati Mbak Jen. Hati-hati di jalan. Semoga sampai tujuan dengan selamat. Amin. Mari Bu. Mari saya antar ke depan.